warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doaku Malsalsabila dengan NIM 24105540017. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Polytennis Theory atau teori kesantunan dalam komunikasi. Jadi, apa itu Polytennis Theory? Polytennis Theory adalah teori yang dikembangkan oleh Brown dan Levinson, yang dimana teori ini menjelaskan bagaimana seseorang itu menjaga perasaan, harga diri, dan kenyamanan lawan bicara lewat cara berbicara yang sopan. Menurut Brown dan Levinson, setiap orang memiliki yang namanya face atau muka sosial, yaitu citra diri yang ingin dihargai. Jadi ketika kita berbicara dengan seseorang, kita biasanya menyesuaikan gaya bahasa supaya tidak menyinggung, tidak membuat konflik, dan tetap menjaga hubungan dengan baik. Jadi dalam Polytennis Theory itu ada dua jenis face. Yang pertama adalah positive face, yaitu keinginan seseorang untuk dihargai, diterima, dan disukai. Bentuk kesantunannya itu positif, misalnya memuji, menunjukkan keakraban, atau menggunakan bahasa yang hangat. Lalu yang kedua itu adalah negative face, yaitu kebutuhan seseorang untuk tidak diganggu atau dibatasi kebebasannya. Bentuk kesantunannya itu seperti permintaan maaf, menggunakan kata-kata yang tidak langsung, atau memberikan pilihan seperti mohon maaf ya, apakah saya boleh, misalnya seperti itu. Brown dan Levinson juga menyebutkan adanya face threatening acts, yaitu tindakan berbahasa yang berpotensi merusak harga diri seseorang atau memicu pertengkaran. Misalnya menolak permintaan, mengkritik pemerintah, atau menegur. Dan untuk mengurangi ancaman tersebut, kita memakai strategi kesantunan atau Polytennis Theory ini. Contohnya ketika kita ingin mengkritik, kita bisa mulai dengan pujian dulu, atau ketika meminta bantuan, kita menyusun kalimat yang lebih lembut. Seperti, mohon maaf, bisakah saya meminta bantuan? Atau kita memuji dulu lawan bicara sebelum kita mengkritik sesuatu. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, strategi kesantunan ini sangat sering kita pakai tanpa sadar. Misalnya, untuk contoh kesantunan negatif atau face negatif, saat kita ingin meminjam catatan dari teman yang kelihatannya sibuk, kita pasti tidak langsung berkata, pinjam dong, tapi kita pasti bilang, maaf ya, kalau boleh, kalau nggak sibuk, boleh nggak aku pinjam catatanmu sebentar? Kalimat tersebut menunjukkan bahwa kita menghargai kebebasan mereka untuk menolak. Lalu untuk contoh kesantunan positif, saat kita berdiskusi kelompok dan kita ingin menambahkan ide, kita pasti bilang, menurut aku ide kamu itu bagus, tapi boleh nggak aku tambahkan sedikit pendapat supaya makin lengkap. Itu menunjukkan keakraban dan dukungan lawan bicara. Sebagai penutup dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, kita bisa melihat bahwa Polytennis Theory memiliki peran penting dalam setiap interaksi sehari-hari. Teori ini membantu kita memahami bahwa komunikasi bukan hanya soal apa yang kita ucapkan, tapi bagaimana cara kita menyampaikannya agar tidak merusak hubungan sosial. Melalui konsep positive face dan negative face, kita belajar bahwa setiap orang memiliki keinginan dihargai, diterima, dan tidak dibatasi kebebasannya. Karena itu, strategi kesantunan digunakan untuk menjaga perasaan lawan bicara, baik melalui bahasa yang hangat, menggunakan kata-kata yang tidak langsung, maupun kesediaan memberi pilihan. Selain itu, memahami face threatening eyes juga membuat kita lebih berhati-hati ketika harus menolak atau mengkritik, memberi arahan pada seseorang. Dengan memilih strategi berbahasa yang lebih sopan, kita bisa mengurangi risiko menyinggung serta membuat komunikasi tetap efektif, nyaman bagi kedua belah pihak. Jadi, secara keseluruhan, Polytennis mengingatkan kita bahwa kesantunan bukan hanya aturan sosial, tetapi keterampilan penting dalam membangun hubungan yang harmonis, baik di lingkungan keluarga, kampus, maupun dunia kerja.
Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.